Salam olahraga, SEA Games ke-32 tinggal menghitung hari. Para atlet tanah air pun siap memberikan terbaik usai menjalani berbagai latihan dan persiapan jelang keberangkatan ke Kamboja. Melalui latihan yang maksimal, tentu kita juga mengharapkan hasil yang maksimal pula. Dan Sport Today kali ini kita akan bahas selengkapnya mengenai kondisi serta kesiapan dari para atlet jelang bertarung di SEA Games 2023. Dan telah hadir bersama saya Chief The Mission SEA Games 2023 Bapak Alexindo Hakim. Salam olahraga Bapak. Jaya. Jaya, bagaimana kabar Pak Alexi? Alhamdulillah baik, sehat Mas Faisal. Ini infonya baru kembali dari Kamboja, kapan baru pulang Pak? Iya baru pulang kemarin sore, khusus menghadiri undangan Sport Today hari ini yang udah janjian memang jauh sebelumnya, jadi kita balik biar Baru hari ini kemarin, siap. Baru Pak, ya? kemarin malam. Baru kemarin malam, dan bagaimana hasil surveinya Pak? Sejauh ini Alhamdulillah. Kamboja. Lancar, perjalanan kita di sana cukup baik. Kita melihat ke beberapa venue, bertemu dengan beberapa panitia lokal di sana, Iya. kita ngobrol. Saya lakukan beberapa simulasi-simulasi, khususnya simulasi perjalanan. Teman-teman saya bagi juga menghitung waktu, jarak tempuh dari hotel ke venue dan sebaliknya, termasuk persiapan-persiapan spot village ya. Itu yang menjadi perhatian utama kita di kunjungan beberapa rally yang lalu. Bagaimana Bapak melihat venue-venue tempat bertarungnya atlet-atlet nanti? Kesiapannya bagaimana Pak? Kalau dari sisi venue infrastruktur ya kita katakan teman-teman di Kamboja harusnya siap. Kemarin beberapa tempat kami datengin, badminton, football stadium, basket, Kun Kemer, Mengotai dan lain sebagainya, mereka sudah siap lah. Tinggal finalisasi, perapihan, termasuk finalisasi terhadap tempat tinggal untuk atlet. Dia ada townhouse, ada atlet village, atau di sana disebutnya sports village. Walaupun bentuknya seperti apartemen ya, kondominium. Oke. Saya rasa tinggal persiapan dan finishing tahap-tahap akhir lah. Karena saluran air, AC, ranjang, perlengkapan di kamar itu udah tersedia oke. sih. Udah Kira-kira tersedia. berapa persen Pak untuk kesiapannya? Hasil kunjungan kemarin sih saya boleh katakan ya 85% 85%. sudah siap dipergunakan lah oleh teman-teman atlet dari setiap negara ASEAN. Bagaimana tempat untuk istirahatnya para atlet kita nanti Pak? Seberapa jauh dari tempat istirahat untuk ke venue-venue nanti? Ya, jadi di Kamboja itu di Phnom Penh khususnya panitia menyiapkan sport village. Mereka membangun 12 tower yang 12 tower. diperuntukkan untuk penginapan dan tempat tinggal seluruh atlet yang peserta negara SEA Games. Selain apartemen, di bawah-bawah kompleknya itu mereka juga siapkan beberapa townhouse. Ya mungkin bentuknya seperti ruko lah, ruko 3 lantai gitu. Tapi bentuknya rumah, tempat tinggal, itu juga akan diperuntukkan untuk para atlet. Nah di situ kebetulan atlet villa itu ditaruh di komplek stadion utamanya Kamboja. Jadi selain ada stadion utama, ada beberapa venue juga di sana. Badminton, tenis, basket, volley, Kun Kemer dan beberapa lagi di satu kawasan itu. Iya. Golf juga di satu kawasan itu. Memang ada 2 venue lain di luar kompleks stadion tadi. Itu ada di kota, di tengah kota Phnom Penh. Nah, kalau yang bertandingnya di tengah kota Phnom Penh itu mereka diberikan fasilitas tempat tinggal hotel terdekat seperti itu. Bagaimana venue-nya sendiri Pak? Seperti kita tahu ini Kamboja sendiri juga seperti di sini, rawan macet. Apakah betul Pak? Ya, kalau justru yang menjadi perhatian kita nih hasil berapa kali kita kunjungan memang kalau soal akomodasi, konsumsi, infrastruktur saya rasa itu tidak menjadi kendala yang bagaimana-gimana lah. Saya rasa masih tahap normal. Tapi berapa kali kita berkunjung, saya belum nemu mengurai macetnya. Oke. Jadi ini harus saya tekankan dan saya selalu ingatkan ke teman-teman cabur, manajer, diperhatikan terkait jarak waktu, spare waktu ketika atlet akan mulai ke tempat venue. Karena kemarin saya simulasi beberapa lokasi, ya macet itu yang masih menjadi tantangan utama. Karena kemarin dicoba juga pakai forerunner, kemudian jalur normal. Mengurai jalurnya itu juga tidak maksimal, paling saving 5 or 10 minutes lah. Tapi secara umum macet, traffic khususnya masih harus menjadi perhatian kita sih. Kalau soal makanan bisa kita antisipasi lah. Tapi kalau macet ini masih menjadi tantangan. Tapi kemarin saya sempat ketemu sekjen
Kamsoknya. Kamsok itu panitia penyelenggara SEA Games di Kamboja. Mereka sih secara lisan sampaikan nanti ketika SEA Games berlangsung, jalur akan dikasih satu jalur khusus dedicated untuk atlet dan rombongan SEA Games. Ya kita lihatlah kalau memang itu betul-betul diberikan, harusnya bisa sedikit menyelesaikan masalah itu. Berarti kalaupun tidak, kita harus ada plan di mana para atlet akan berangkat Lebih awal. awal. Nah, pada saat berangkat lebih awal, apakah ada holding room tersendiri untuk para atlet ini beristirahat atau Nah mempersiapkan pertandingan? itu kan menjadi tantangan tersendiri. Iya. Tapi saya lihat ketika atlet sudah siap untuk berangkat lebih awal, saya rasa teman-teman panitia kan tentunya bertanggung jawab juga terhadap negara-negara yang akan bertanding. Itulah kami CDM, kita berkoordinasi terus untuk menyiapkan hal-hal yang sekiranya secara mendadak diperlukan oleh atlet. Karena kami harus memastikan mau dia datang lebih dulu atau memang terburu-buru karena suatu hal tertentu, tetap tidak mengganggu performa atau tidak mengganggu psikologis para atlet. Itu yang saya harus memastikan itu dengan tim CDM di sana. Baik, kita akan bahas selengkapnya. Setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami, Sobat Sport. Ya, kembali bersama saya Faizal Apriyadi dan kali ini kita akan bahas kembali mengenai persiapan para atlet kita jelang SEA Games 2023 bersama Chief The Mission SEA Games 2023 Kamboja, Bapak Lexido Hakim. Pak Lexi, tadi kita sudah membahas mengenai kesiapan dari venue sendiri dan Kamboja. Bagaimana kesiapan para atlet kita jelang SEA Games nanti? Ya, kalau hasil kami berkunjung atau mendatangilah teman-teman atlet yang sedang pelatnas, ya kami melihat langsung mereka ini siap tampil untuk SEA Games Kamboja mendatang gitu. Artinya tinggal mereka atau para pelatih, manajer bisa menyesuaikan ritmenya atau mempersiapkan teman-teman atlet ini supaya mencapai peak performance-nya, penampilan puncaknya itu pada saat momen-momen di SEA Games. Jadi ya mereka siap tampil lah untuk Indonesia. Nah, sejauh ini saat melakukan kunjungan ke pelatnas, apakah ada faktor-faktor atau hal-hal yang kira-kira cukup mengganggu persiapan dari atlet ini? Sampai hari ini memang kebetulan ketika sampai ke sana itu saya mencoba mengurangi kalimat atau penyampaian yang sifatnya keluhan, Mas. Ya. Jadi kita udah ngomong, kalau kita udah otaknya diisi dengan mengeluh, udah pasti persiapan terganggu karena udah negatif. Tapi kalau diskusi ada hal-hal yang perlu disampaikan, ayo kita pasti carikan solusinya. Ya alhamdulillah teman-teman yang kita datangi beberapa cabur yang memang kita intens juga komunikasi, kita melihat langsung persiapan mereka, ya cukup baik dan kami optimis, seoptimis mereka menjalankan latihan setiap pagi, siang, sore, bahkan ada yang latihannya malam juga, apalagi di bulan Ramadan ini. Beberapa cabur ada penyesuaian latihan-latihan tertentu, tapi artinya mereka sangat siap. Ada juga cabur yang memang sekarang ini dalam proses berkompetisi, ada yang mengikuti kejuaraan-kejuaraan tertentu di luar negeri. Ada juga cabur yang memang latih tanding keluar, training TC lah, keluar negeri seperti itu. Ada juga cabur tertentu yang memang mengundang lawan tanding dari luar main di Indonesia. Jadi ada beberapa strategi-strategi dari setiap cabur yang memang berbeda. Yang pasti hasil kami ngobrol, tidak hanya kita kunjungi, hasil komunikasi via telepon dan tidak secara formal pun laporan-laporan yang disampaikan cukup baik. Seperti itu. Nah, ini hasil surveinya ke Kamboja kemarin, apakah sudah ada komunikasi dengan pihak-pihak cabang olahraga, Pak? Ya kebetulan kami baru nyampe semalam, hari ini tadi pagi sampai siang sebelum kemari kami ngobrol dan rapat dengan tim internal. Saya sampaikan karena tidak semua tim ikut, karena saya ada bagian akomodasi, transportasi, logistik, ada cluster manager. Tadi saya sudah sampaikan beberapa kegiatan kami di sana. Nah rencana memang kita juga akan sosialisasikan apa-apa perkembangan terbaru dari Kamboja kepada teman-teman cabur seperti itu. Ya, ini nanti infonya akan ada 36 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, Pak ya? Kalau dari panitia, kalau dari SEA Games-nya memang ada 36 cabur. Sementara dari kita sendiri akan menentukan berapa cabang olahraga, Pak? Nah itu yang masih kita nunggu pengumuman resmi dari Kemenpora, berapa
jumlah tim size atau cabur atau kontingen yang akan diberangkatkan mewakili Indonesia pada SEA Games. Ini kita masih tunggu bersama pengumuman resmi dari Pak Menpora. Masih nunggu ya? Masih nunggu. Berarti belum ada juga komunikasi dengan pihak pemerintah sendiri terkait dengan hasil survei kemarin? Kalau secara formal belum ada, tapi kami udah komunikasi dengan pemerintah, dalam hari ini Kemenpora. Secara informal kita terus aktif berkoordinasi, berkomunikasi, tapi memang terkait atlet atau cabur yang akan kita dikirim oleh Indonesia, tetap saya masih nunggu kode-kode dan pengumuman resmi dari Pak Menpora. Masih nunggu ya. Dan terkait juga dengan perolehan medali ya, jika kita melihat sebelumnya kita meraih 69 medali emas. Untuk tahun ini kira-kira berapa target yang diharapkan oleh pemerintah sendiri, Pak? Ya, sampai hari ini memang secara resmi belum ada gambaran target yang akan diberikan kepada para atlet, ya. Tapi gambaran-gambaran itu tentunya data-data secara review hasil dari paparan-paparan para cabur kepada tim review Kemenpora dan tim review dari NOC Indonesia itu sudah ada di mejanya Menpora lah, katakanlah seperti itu. Jadi seharusnya mudah-mudahan beberapa hari ke depan itu bisa selesai, sudah ada pengumuman caburnya, sudah ada kontingen yang memang akan dikirim, termasuk target-target perolehan medali emas yang akan bisa diperoleh oleh Indonesia nanti. Baik, kita akan bahas lengkap. Banyak sekali yang kita bahas bersama Pak Alexi kali ini. Tetaplah bersama kami, Sobat Sport. Ya, kembali bersama kami di Sport Today dan kita akan bahas kembali mengenai kesiapan dan juga persiapan dari atlet-atlet kita yang akan berlaga di SEA Games 2023 dan kembali kita berbincang bersama Bapak Alexindo Hakim. Pak Alexi, ini kira-kira akan ada perbincangan atau ada meeting khusus bersama pemerintah di beberapa hari ke depan? Seharusnya ada, cuma memang sampai hari ini belum dapat undangan secara resmi. Tapi yang pasti tadi kita sampaikan hubungan kami dengan stakeholder terkait dengan Kemenpora, dengan pemerintah pusat, NOC Indonesia, dengan teman-teman KONI pun kita cukup baik. Sehingga apapun hal-hal terkait SEA Games tentunya kami berkomunikasi secara aktif. Sebelum ada meeting dengan pemerintah atau Kemenpora, apakah biasanya ada pertemuan terlebih dahulu dengan induk-induk cabang olahraga, Pak? Oh, kalau CDM memang tidak secara spesifik langsung bersentuhan dengan induk olahraga. Itu ada ranah dan tupoksi tersendiri dari stakeholder terkait ya. Kalau kami lebih memperhatikan teman-teman atlet ini, khususnya teman-teman yang akan berangkat ke sana, mereka di sana itu tidak terganggu oleh hal-hal yang memang bisa saja terjadi secara non teknis. Nah, disitulah secara administrasi, secara manajerial, secara hospitality yang itu menjadi tanggung jawab saya dan teman-teman CDM seperti itu. Tapi tetap secara informal komunikasi dengan induk-induk dan pimpinan cabur tetap berjalan. Tapi secara khusus pertemuan dan koordinasi komunikasi seperti yang tadi disampaikan, saya rasa kita sifatnya masih ada instansi stakeholder terkait seperti itu, Mas. Dan terkait dengan SEA Games sendiri, ini kan tinggal hitungan hari, Pak. Iya, 21 hari lagi. Betul. Per hari ini. Dan plan ke depannya setelah kunjungan ke Kamboja kemarin, apa plan ke depannya, Pak? Ya, tentunya pertama yang pasti kita nunggu berharap adanya pengumuman yang resmi, kontingen, cabur, jumlah atlet, tim size dari kementerian, dari Kemenpora, pemerintah pusat. Tentu kami akan regroup, kami akan memetakan tersendiri, memeriksa seluruh data-data atlet, karena ini terkait dengan ID card serta akreditasi. Kalaupun sudah, tentunya kita harus menyiapkan tim, baik di sini maupun yang akan berangkat duluan, maupun yang akan standby di sana. Terlebih tantangan ke depan kita sudah minggu depan ini sudah hari raya, sudah lebaran. Tentunya akan ada penyesuaian lagi terkait jam kerja dan komunikasi dengan pihak tertentu. Kemudian ada cabur-cabur yang mungkin bermain duluan, mungkin sepak bola kan 29 April sudah game, udah pasti sebelum 29 mereka udah akan terbang. Nah, disitulah teman-teman CDM juga akan ngobrol, menyiapkan tim masing-masing seperti itu untuk mensupport mereka di sana. Nah, ini juga ada terpotong hari raya, Pak ya. Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan khususnya dari CDM sendiri?
Kalau persiapan khusus enggak ya, kita yang pasti jujur kalau dari kami ini mengutamakan komunikasi sih Mas. Kita komunikasi, kita koordinasi, kemudian hal-hal tertentu yang ada, usulan-usulan masukan yang ada, kita sinkronisasikan, ya seharusnya semua bisa berjalan dengan baik seperti itu. Karena kunci utama komunikasi, selama komunikasinya baik, apapun yang ada, kendala, tantangan, saya rasa bisa kita selesaikan dan antisipasi bersama. Jadi antisipasi bersama Pak ya. Nah terkait dengan target sendiri dari CDM Pak, untuk SEA Games kali ini apa yang bisa disampaikan Pak? Ya kalau target tentunya kita pertama memastikan teman-teman bisa bertanding dengan nyaman, dengan semangat, apa yang mereka sudah latihan di sini, apa yang mereka sudah disiapkan oleh para pelatih. Ketika di sana mereka otaknya mikirinnya hanya bagaimana caranya supaya Indonesia Raya bisa berkumandang sebanyak-banyaknya di setiap venue. Kita tidak mau ada gangguan psikologis, gangguan mental, atau hal-hal kecil non teknis yang bisa mengganggu performa. Itulah kami akan fokus di situ. Gitu. Jadi kalau soal persiapan latihan, saya rasa skill individual, bagaimana mereka latihan itu ada strategi dan masing-masing pelatih pasti udah mengatur dan mikirin bagaimana yang terbaik. Tapi bagaimana kita memastikan jangan sampai ada hal non teknis ini ganggu mereka. Oke, Seperti itu. baik. Hal-hal non teknis ya. Kita akan bahas lengkapnya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami Sobat Sport. Ya masih di Sport Today Sobat Sport dan masih berbincang bersama Pak Alexi, Chief the Mission SEA Games 2023. Pak Alexi, ini tadi sempat membahas mengenai masalah non teknis. Apakah ada keterkaitan atau ada pertimbangan khusus mengenai kita gagal menjadi Piala Dunia ini turut mempengaruhi penampilan dari para atlet sepak bola kita nanti kira-kira? Ya sebetulnya kalau bicara kegagalan tuan rumah ya memang nggak menjadi patokan pelaksanaan SEA Games dan persiapan timnas sepak bola untuk SEA Games gitu. Karena sepak bola SEA Games itu kan U22. Kemarin yang disiapkan untuk Piala Dunia itu adalah U20. Sehingga memang itu hal yang harusnya tidak menjadi hal yang cukup mengganggu lah ya, tapi memang secara psikologis yang tadi kita bahas itu jangan sampai hal-hal tertentu atau hal-hal yang tidak terkait dengan pertandingan di SEA Games ini menjadi gangguan-gangguan atau menimbulkan beban-beban psikologis dari para atlet. Itu yang perlu kita sama-sama sih, bukan CDM aja, artinya kita sama-sama memastikan termasuk teman-teman media, kita harus sama-sama menyiarkan, memberitakan supaya mental dan psikologis atlet tidak terganggu apapun. Mereka hanya fokus bertanding, berdoa, juara, bawa pulang emas. Apakah ada atlet-atlet kita di Under 20 yang turut dipanggil untuk mensupport SEA Games ini? Untuk sepak bola? Iya. Kebetulan kemarin saya sempat mampir ya ke pelatnas sepak bola yang memang masih seleksi, kalau nggak salah masih seleksi, Coach Indra. Ada beberapa pemain U20 saya lihat ikut latihan ya. Cuman bagaimana finalnya mereka dipilih atau dibawa ke Kamboja tentunya masih nunggu dari PSSI yang memutuskan seperti itu. Nah kira-kira dari cabang olahraga yang akan diturunkan nanti, apakah ada cabang olahraga yang paling ditargetkan atau dikhususkan untuk SEA Games kali ini? Kalau soal target, saya rasa semua cabur sama targetnya emas dan membawa medali sebanyak-banyaknya. Okay. Tapi kalau sebagai gambaran mungkin cabur-cabur yang mendapat perhatian lebih banyak, tentunya kita udah tahu beberapa belakangan ini sepak bola ini mendapat perhatian hampir seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan mungkin dunia juga ikut memperhatikan sepak bola kita. Nah nggak ada salahnya tentunya timnas sepak bola tentunya kita beri perhatian yang lebih karena memang setelah 32 tahun meraih emas di SEA Games tahun 91 ya tahun ini 32 tahun berikut momentum itu ada di depan mata. Dan kalau kita lihat lagi Menpora kita ketika diumumkan juga usianya 32 tahun Mas. Jadi waktu Indonesia dapat emas itu beliau berusia 1 tahun. Mungkin dia ikut lompat-lompat karena orang tua juga nonton mungkin kan hari ini mungkin sejarah bisa tercipta dengan persiapan-persiapan dan segala hal yang memang ada di depan mata kita. Ya tentu itu yang diharapkan Pak ya. Itu harapan seluruh masyarakat Indonesia Mas. Bagaimana dengan bulu tangkis sendiri Pak? Apakah bulu tangkis? Iya. Bulu tangkis saya juga sempat datang ke pelatnasnya di Cipayung ya, Cipayung.
Di situ memang saya sempat takjub dengan persiapan atau pelatnas dan seluruh infrastruktur teman-teman badminton. Jadi kantor sekretariat PBSI, lapangan, penginapan, makanan semua sudah tersedia dengan proper. Dan sekali lagi untuk SEA Games mereka memang menurunkan beberapa tim muda. Tapi kembali lagi ketika dari cabur telah memutuskan, oh nanti yang akan bertanding di sini si A, si B, si C, mau dia muda, mau dia senior, saya rasa itu udah yang terbaik yang disiapkan oleh cabur itu sendiri. Dan kita juga positif melihatnya, selain semangat, itu berarti regenerasi atlet-atlet bulu tangkis khususnya untuk Indonesia, mereka siap tampil, siap tempur. Jadi kita tetap harus memberikan apresiasi. Di sisi lain ya semoga mereka bisa berjuang dengan mental dan nyali Indonesia ketika bertanding nanti, nggak boleh takut, pantang menyerah, dan harus semangat seperti itu. Mas. Baik Pak Lexi, sebelum kita akhir perjumpaan kita, mungkin ada yang disampaikan terlebih dahulu untuk Sobat Sport yang di rumah. Silakan Pak Lexi. Ya artinya kita minta doa, dukungan dari seluruh teman-teman, seluruh masyarakat Indonesia atas kelancaran persiapan sampai dengan pertandingan seluruh kontingen Indonesia, seluruh panitia yang ada, seluruh komponen-komponen yang ikut terlibat dan mengambil peran dalam pelaksanaan SEA Games ini, khususnya teman-teman dari Indonesia dan teman-teman atlet selain fokus meraih medali, bagaimana menampilkan penampilan terbaik, tentunya mereka dan kita, adik-adik semua, setiap tindakan yang dilakukan di Kamboja harus penuh arti dan penuh manfaat. Mari kita sama-sama kita dukung kontingen Indonesia untuk meraih medali emas sebanyak-banyaknya, terkumandangkan lagu Indonesia Raya sebanyak-banyaknya di setiap venue dan sport yang kita ikuti. Seperti itu. Terima kasih Pak Lexi. Terus kita dukung atlet kita untuk siap berlaga di SEA Games ke-22, ke-32, 2023 nanti akan berlangsung di Kamboja. Terima kasih Pak Lexi untuk waktunya dan kebersamaan kali ini. Baiklah Sobat Sport, perbincangan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita. Update selalu perkembangan berita dan informasi seputar dunia olahraga dari dalam maupun luar negeri oleh On Sport Today, dan kami hadir pula di berbagai platform MNC Vision, Vision Plus, Kvision, dan MNC Play. Dan jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami di Twitter @MNC_sport dan channel YouTube kami, Redaksi MNC Sport. Baiklah, akhir kata saya Faizal Apriyadi beserta rekan-rekan bertugas pamit undur diri. Terus terapkan protokol kesehatan dalam keseharian Anda dan jangan lupa untuk segera vaksin. Sehat selalu untuk Anda, sampai jumpa dan salam olahraga.